Bayangkan dalam waktu cepat, virus misterius menyebar di area wilayah kamu. Virus itu mengubah manusia menjadi makhluk buas pemakan daging. Mereka tidak lagi mengenal keluarga, tidak mengenal ampun, pikiran mereka hanya satu, yaitu haus dan juga lapar. Namun di tengah kehancuran itu, kamu dipaksa berjalan ke seluruh penjuru kota untuk bertahan. Kamu bukan hanya berjuang melawan para zombie, tapi juga melawan sunyi dan rasa takut kehilangan dari mereka sendiri. Penasaran bukan dengan alur ceritanya? Jadi tunggu apa lagi? Daripada berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Di sore hari di area sirkuit balap terjadi adegan penyerangan secara tidak terduga dari seorang wanita. Hingga beberapa waktu kemudian, tidak jauh dari sana, seorang pria yang terlibat kecelakaan mulai lari terbirit-birit dikejar oleh orang-orang yang mulai berteriak ingin menyerangnya. Tidak jauh dari sana, seorang bocah bernama Tikul tampak terlihat menangis di rumahnya yang sunyi. Ia menggenggam senapan dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu sendirian. Di tengah hutan sunyi, dua sahabat lama bernama Robin dan Bonin membakar tumpukan mayat manusia. Mereka berusaha menertawakan keadaan, seolah ingin menolak kenyataan pahit bahwa dunia mereka sudah berakhir. Di area kota, pemandangan tampak seperti kuburan raksasa. Bangunan kosong, jalanan penuh sampah. Lalu seorang wanita bernama Celine mengemudikan mobil dengan musik keras. Ia sengaja menantang sunyi, seolah ia siap menjadi pemburu zombie. Pria tua bernama Ril yang tadi melarikan diri dari para zombie kini bersembunyi di tengah hutan. Nafasnya terlihat tersenggal, sementara Robin dan Bonin yang sedang berkendara memilih berhenti karena mendengar sesuatu. Robin kini keluar, ia melihat penampakan aneh di ujung hutan. Penampakan itu adalah Jenny dan putrinya, seseorang yang jelas ia kenal. Robin terus berusaha mendatangi, ia benar-benar jalan berhati-hati. Tapi Robin malah terus berjalan menjauhi Bonin masuk ke dalam hutan. Hingga ia pun mulai sadar ada hal yang janggal. Satu gigitan pun tidak dapat dihindari. Ia mulai berlari terbirit-birit karena para zombie mulai mengikuti. Ril yang berhasil menghabisi satu zombie, ia mulai pasrah. Namun tembakan melesat membantunya. Kehidupannya berhasil terselamatkan oleh seorang anak bernama Tikul. Meski rupa-rupanya, ia sudah terlebih dahulu mendapatkan sebuah gigitan. Mengetahui nasib tragis akan datang sesaat lagi kepada sang teman, Bonin mulai menenangkannya. Mereka berusaha memutar timelapse ingatan ketika mereka bersama-sama. Sampai Bonin kini hanya bisa menangis karena ia telah kehilangan sahabat terbaiknya. Celine yang kini berhenti di pom pengisian bahan bakar mulai bertemu dengan dua wanita yang menganggapnya telah digigit. Setelah pemeriksaan singkat, ia dipersilahkan masuk ke dalam. Ia diberikan bir dan bersantai bersama dua wanita tua. Mereka hanya menunggu, sambil sesekali berusaha bertahan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk lari lagi. Bonin yang tiba di area camp berburu lantas kini bertemu dengan temannya yaitu Paco. Bonin hanya bisa diam ketika Paco menghabisi istri Bonin yang sudah menjadi zombie karena ia tidak mampu melakukannya. Belum jelas pasti bagaimana virus ini berlangsung, tapi yang pasti orang-orang di kota sudah terinfeksi wabah. Sedangkan yang masih hidup berusaha berlari ke area pedesaan untuk dapat kehidupan yang bisa dipertahankan. Bonin melihat seorang wanita yang terikat di ranjang. Wanita itu bernama Tania, dan ia adalah bawaan Paco. Ia mengklaim bukan digigit zombie, melainkan oleh anjing. Bonin mulai menjelaskan gejala-gejala jika tergigit kepada sang wanita. Dimulai mual, pusing, ruam di wajah, dan ia akan berubah. Tapi wanita itu mengklaim ia tidak akan berubah. Namun bagaimanapun, Bonin harus berjaga-jaga sampai waktu yang tidak ditentukan untuk melihat wanita ini berubah apa tidak. Bonin mulai keluar, sampai ia pun mendengar teriakan dari Paco. Ia mulai membuka ikatan taninya berharap akan segera pergi. Sedikit suara pastinya akan mengundang mereka mendekat. Mereka membuka pintu dengan berhati-hati, bernafas dengan perlahan, dan ketika suara mobil dinyalakan, Paco yang sudah berubah kini datang.
Belum genap 1 hari, Bonin sudah kehilangan 3 orang penting di hidupnya. Bonin yang kini bersama dengan wanita bernama Tania mulai memperhatikan lorong hutan yang menjadi titik kumpulnya para zombie. Dia adalah Demers, seorang pria yang Bonin kenal kurang normal. Ia berjalan setiap hari dengan dalih ia telah kembali dari misi. Tikul yang tidak memiliki arah masih berbicara dengan Ril. Ia bercerita mengenai keluarganya yang telah dibantai oleh zombie dan ia sendiri yang harus menghabisi semuanya. Bagaimanapun, Tikul sangat kuat sejauh ini. Bonin dan Tania kini mendatangi area peternakan. Tania tampak takut. Bonin menenteng senjata dan tetap waspada. Namun tiba-tiba, Tania mendatangi sebuah rumah, berharap ada sesuatu yang mungkin bisa ia temukan sama halnya dengan Bonin. Tapi, ia malah kembali dengan seorang anak kecil yang ketakutan. Mereka bersepakat membawa anak tersebut, menjadikan anak itu seolah-olah adalah bagian dari mereka. Dalam perjalanan, Bonin mulai berbicara banyak agar tidak membuat sang anak cemas, di mana anak tersebut bernama Zoe. Bonin membawa mereka ke sebuah mobil RV tempat mereka bisa beristirahat. Hingga waktu berganti pagi, Tania yang sedang buang air sangat terkejut mendengar suara langkah kaki. Tania mulai merangkak berharap zombie tersebut tidak mengetahui keberadaannya. Kehadiran Bonin sangat tepat waktu. Ia berhasil menyelamatkan Tania yang berteriak takut. Namun lagi-lagi, di tengah bercerita, Demers datang dengan mengagetkan mereka kembali. Namun kali ini Demers memberikan sebuah info kepada Bonin jika ia melihat sesuatu di rute ke-8. Merasa penasaran, Bonin mulai menghampiri apa yang dimaksud oleh Demers. Ia mulai mengendap-endap dengan perlahan dengan senapan yang ditenteng di tangannya, sampai ia pun dibuat terkejut. Karena para zombie berkumpul di depan sebuah menara misterius yang sengaja mereka buat sendiri. Ril yang masih bersama-sama dengan Tikul mulai memandunya mencari perlindungan. Bonin kini mulai menghampiri kediaman Teresa dan Pauline. Mereka terlihat menangis mendengar kabar dari Bonin, karena diketahui ia melihat suami dari Teresa yang sudah berubah. Mereka mulai berspekulasi mengenai para zombie yang semakin banyak di area sini. Walau pada dasarnya, mereka berkumpul di pusat kota. Karena menurut Pauline, kemungkinan mereka telah kehilangan makanan, jadi mereka datang ke area desa. Bagaimanapun, mereka harus aman. Pauline dan Teresa sepakat mereka harus membuat perlindungan di rumah ini. Mereka mulai menaruh jebakan tikus dengan cukup banyak untuk menjadi peringatan jika sesuatu melintas pasti akan membuat suara. Namun di balik itu juga ada rencana lain, karena Celine mengetahui sebuah bunker yang berada di desa ini. Jadi selain membuat pertahanan, mereka akan berusaha mendatangi bunker tersebut untuk bertahan hidup. Di tengah malam ketika berbincang tentang rencana yang akan mereka lakukan selanjutnya, suara jebakan tikus yang dipasang oleh Pauline dan Teresa mulai terdengar. Mereka kini mulai berlari berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Beberapa dari mereka mulai terpisah karena zombie yang begitu banyak. Tembakan-tembakan mulai terdengar. Teriakan zombie juga begitu menyeringai. Tapi mereka juga saling membantu. Dikala salah satu dari mereka terpojok, Tania beberapa kali diselamatkan oleh Celine, Teresa, bahkan oleh Joey. Meski para zombie sangat banyak, tapi mereka saling melindungi. Dengan itu, mereka pun berhasil terbebas dari para zombie dan bersepakat melanjutkan perjalanan untuk mencari sebuah perlindungan. Ketika hari menjelang pagi, Tania mulai diajari oleh Teresa mengenai memakai senjata yang baik dan benar. Bagaimanapun, ia siap menembak untuk melawan ketakutannya. Jadi ia terus menenteng senjata di tangannya. Tapi siap, Demers, seorang pria yang selalu mengagetkan, harus mengakhiri hidupnya di tangan Tania yang waspada. Kejadian itu ditutupi. Bonin bicara jika Demers memang pantas mati karena sudah terinfeksi, meski pada kenyataannya itu memang adalah salah dari Tania. Di tengah ladang, tempat di mana para zombie berkumpul, mereka mulai berlari, tapi di tengah berlari, mereka mengundang suara yang membuat salah satu zombie melihat. Tapi beruntung,
Ril, seorang pria tua, kini mulai membantu mereka dengan juga Tikul. Jumlah kelompok kini mulai bertambah. Tikul dan Ril memutuskan untuk bergabung karena semakin banyak kelompok pastinya semakin bisa mereka melawan para zombie. Pauline mulai membagi jatah acar yang ia miliki kepada para kelompok. Bagaimanapun, mereka harus tetap hidup demi mencari perlindungan aman. Tapi mereka tidak bisa beristirahat lama-lama. Mereka harus mencari tempat perlindungan, jadi mereka pun memutuskan untuk kembali berjalan. Mereka kini pun mulai berpisah. Beberapa dari mereka mulai mendatangi sebuah rumah tertinggal. Sementara Tikul malah menjauh dari kelompok dengan diikuti oleh Celine. Sialnya, Tikul malah diserang oleh Ril yang sudah berubah. Meski Celine membantu, tapi semua itu sudah terlambat. Di waktu yang sama, Pauline juga turut diserang oleh salah satu zombie. Kelompok ini pun dalam waktu singkat harus kehilangan 3 anggota. Selang melanjutkan perjalanan singkat, mereka tiba di sebuah tempat tinggal. Bonin dan Pauline berusaha mengecek situasi sekitar dan mereka rupanya telah sampai di sebuah bunker yang dibicarakan oleh Celine. Tapi tetap saja, karena di bunker tidak ada makanan, mereka memilih untuk melanjutkan kembali perjalanan. Karena bagaimanapun semuanya harus seimbang, makanan dan perlindungan. Di tengah kabut yang menghalangi pemandangan mereka pun kini menemukan satu wanita dengan suara tangis bayi. Celine yang mencoba mengecek sangat terkejut, karena itu adalah satu zombie yang bermain boneka bayi. Bukan cuma di situ, mereka pun terbingung-bingung ketika melihat monumen kursi bekas yang sengaja disusun oleh para zombie persis di rute 80. Mereka tahu para zombie berkumpul di sini, apalagi mereka seakan-akan sudah dijebak oleh para zombie ke dalam markas mereka sendiri. Para kelompok kini mulai terlihat panik, teriakan para zombie kian mendekat. Teresa memilih menyerahkan diri untuk kebaikan kelompok. Bahkan Celine juga memutuskan untuk melawan seluruh zombie dengan kemampuannya tanpa berlari. Tapi, sekuat apapun ia melawan, Celine mulai mendapatkan gigitan. Sembari berlari, Bonin mulai memancing para zombie kepadanya. Sementara Zoe dan Tania bersembunyi, tapi Tania malah meninggalkan Zoe karena ia juga ingin ikut memancing para zombie. Karena merasa takut, Zoe yang kini berjalan dan tiba di sebuah ruangan, kini malah menemukan Bonin. Terlihat sudah tidak segar karena ia sudah tergigit. Dalam pesan singkat, Bonin mengarahkan Zoe untuk mencari Tania karena ia sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan hidup lagi. Dengan senapan besar yang melebihi panjang tubuhnya, Zoe mulai berjalan mencari Tania. Zoe benar-benar terlihat tangguh, ketakutannya pun bahkan tidak terlihat sedikit pun di wajahnya. Zoe mulai menyimpan senapan di rumput dan ditukar dengan piano kecil yang sering dibawa oleh Zoe. Tanpa rasa lelah, ia terus melangkah berjauh-jauh kilometer untuk mencari Tania, sampai ia pun tiba di rute 113 dan ia pun mulai berhenti. Tidak jauh dari sana terdengar suara mobil balap yang melaju kencang. Mobil itu berhenti tepat di depannya. Tanpa ragu, Zoe mendekati orang itu dengan berpesan, jangan pergi ke sana. Maka dari itu, Zoe yang seorang diri pun kini diajak pergi bersama pembalap yang kita ingat pada awal scene di sebuah sirkuit sebelum penyerangan zombie terjadi. The Ravenous bukan hanya sekedar film zombie. Ia lebih seperti potret tentang bagaimana manusia menghadapi kehampaan ketika semua hal yang mereka kenal menghilang. Bukan hanya ketakutan terhadap gigitan yang membuat mereka rapuh, tapi juga rasa sepi yang perlahan membunuh harapan mereka. Zoe di akhir film adalah simbol kecil dari harapan yang keras kepala. Anak kecil yang masih memilih berjalan meski semua orang dewasa sudah menyerah. Film ini menutup kisahnya dengan tenang, tapi menyakitkan. Dunia mungkin hancur, namun insting untuk bertahan hidup tetap hidup dalam diri mereka yang berani melangkah sendirian.